Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan, saya Dokter Putih yang bertugas pada siang hari ini. Saya izin sambil mencatat ya Pak, ini dengan Bapak siapa? Baik, umurnya Pak? 18 tahun. Baik, apa ada yang bisa saya bantu? Oh, jadi Bapak demam, sudah berapa lama Pak? Sudah 3 hari. Baik, apakah ada keluhan yang lain? Mungkin seperti mual, muntah? Ada juga ya Pak? Kira-kira muntahnya berapa kali Pak? 5 kali sehari. Baik, ada lagi Pak? Oh, nyeri, bisa ditunjukkan Pak lokasinya di mana? Baik, di perut kanan bagian bawah ya Pak. Kalau misalnya saya kasih nilai 1 sampai 10, nyerinya ada di angka berapa Pak? 7 ya Pak. Berarti sangat nyeri ya Pak, lumayan nyeri. Ada keluhan lain Pak? Oh, Bapak juga kurang nafsu makan ya Pak? Baik, untuk nyerinya itu sendiri, kira-kira Bapak merasa lebih berat ketika sedang apa? Ketika berjalan ataupun batuk ya Pak, semakin memberat. Dan biasanya untuk meringankan keluhan Bapak melakukan apa? Hanya istirahat saja. Baik. Baik Pak, mungkin setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Bapak untuk mengetahui kira-kira apa penyebab dari keluhan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Pak. Silakan Bapak bisa ke ranjang terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, minta pasien berbaring dengan telentang, lalu berada di posisi di sebelah kanan pasien, lalu minta pasien untuk membuka pakaiannya. Bapak, maaf, bisa dibuka terlebih dahulu. Baik Pak. Setelah itu, kita lakukan inspeksi pada bagian abdomen dengan melihat apakah pada kulitnya terdapat luka ataupun bekas luka parut, ataukah ada tumor, perubahan warna, deformitas, atau lesi lainnya. Lalu kita lihat kontur dari abdomen apakah datar, buncit, atau terdapat benjolan pada bagian tertentu. Perhatikan pada umbilikusnya apakah terdapat bulging yang dicurigai ke arah hernia. Perhatikan pula gerakan peristaltik dan pulsasi aorta pada epigastrium. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi dari abdomen. Kita minta pasien Pak rileks ya, bernapas secara normal. Lalu letakkan stetoskop, diafragma stetoskop di umbilikus atau di bawah umbilikus di atas suprapubik. Dengarkan suara peristaltik dari usus, hitung sama 1 menit. Untuk anak-anak normalnya 5-15 kali per menit, sedangkan untuk dewasa 5-35 kali per menit. Dan bila tidak terdengar, dengarkan selama 5 menit. Lalu jangan lupa untuk mengevaluasi bising usus. Pada pasien ini bising ususnya menurun. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi abdomen. Kita lakukan perkusi di beberapa area pada abdomen. Setelah itu lakukan perkusi untuk menentukan batas atas dan bawah dari hepar. Batas atas dimulai dari midclavicula turun ke bawah. Apabila ditemukan perpindahan suara dari timpani ke bunyi pekak, itu adalah batas atas dari hepar. Lalu kita berikan penanda. Setelah itu, untuk batas bawah dari hepar, kita mulai dari sias, berjalan ke atas. Apabila ditemukan perpindahan suara dari timpani ke pekak, itu adalah batas bawah dari hepar, lalu kita tandai. Setelah itu kita ukur, normalnya 8-12 cm. Apabila lebih, itu dapat dikatakan hepatomegali. Sedangkan pada pasien ini normal. Setelah itu kita lakukan perkusi lien di daerah traub space dan mid axillaris. Bunyi normalnya adalah timpani. Pada pasien ini normalnya kita lakukan palpasi abdomen dengan menggunakan ruas terakhir dan ruas tengah jari-jari dan jari-jarinya dirapatkan. Kita lakukan palpasi superficial. Tangan diangkat dari satu bagian ke bagian lain. Lalu evaluasi apakah terdapat massa, benjolan, spasme, distensi, ataupun nyeri tekan. Setelah itu melakukan palpasi dalam. Bapak maaf, lututnya dapat ditekuk dulu. Ya baik. Setelah itu kita lakukan palpasi dengan tangan satu dan tangan satunya lagi memberikan tekanan. Lakukan di beberapa bagian abdomen. Lalu evaluasi apakah ditemukan massa, benjolan, dan nyeri tekan pada pasien. Pada pasien ini ditemukan nyeri tekan pada perut kanan bagian bawah. Selanjutnya lakukan palpasi hepar. Letakkan tangan di iga ke-11 dan 12. Lalu minta pasien untuk menarik napas. Tarik napas ya Pak. Pada saat ekspirasi lakukan palpasi dan berjalan ke arah superior. Sekali lagi ya Pak. Lakukan palpasi lagi. Lakukan lagi sampai teraba pinggir dari hepar. Lalu nilai hepar apakah tajam atau tumpul.
bagaimana permukaan dan konsistensinya, dan periksa apakah terdapat jari tekan. Pada pasien ini dapat dikatakan normal. Selanjutnya kita lakukan palpasi lin dengan metode scaver. Yang pertama, tempatkan tangan kiri di bawah iga kiri sehingga teraba jaringan lunak, lalu dorong ke atas agar lin lebih mudah untuk diraba. Lalu tangan kanan dari sias secara diagonal melakukan palpasi menuju arkus ke kosta kiri. Lakukan palpasi. Normalnya tidak ditemukan scaver. Dan pada pasien ini normal. Kita lakukan palpasi lain dengan metode Hackett. Palpasi dimulai dari sias kiri ke arah superior. Normalnya nilai Hackett adalah 0 dan pada pasien ini normal. Setelah itu lakukan palpasi aorta dari bagian samping di sekitar midline. Ini adalah midline. Kita lakukan palpasi dalam. Rasakan pulsasi atau denyutan dari aorta. Pada pasien ini normal. Pemeriksaan ASI-tes dengan metode shifting dullness. Yang pertama, lakukan perkusi dari daerah medial atau umbilikus ke arah lateral kanan. Apabila ditemukan suara redup, kita tandai di sini. Setelah itu minta pasien untuk miring ke arah kiri. Pak, dapat miring, Pak? Ya. Tunggu selama 30 detik, lalu lakukan perkusi. Apabila terdapat peralihan suara dari suara sebelumnya, dapat kemungkinan adanya ASI-tes. Kita lakukan pada sisi yang lain, dari medial ke arah kiri pasien. Ditemukan suara redup, kita tandai. Setelah itu minta pasien untuk miring ke arah kanan. Kita tunggu 30 detik, lalu lakukan perkusi. Apabila ditemukan peralihan suara ketimpani, dapat dinyatakan terdapat ASI-tes. Pemeriksaan ASI-tes dengan metode undulasi. Minta pasien untuk meletakkan tangannya di midline. Bapak, tangannya bisa di sini ya, Pak? Pemisahan tangan pasien sudah di sini. Kita berikan ketukan pada satu sisi. Lalu kita lihat apakah terdapat gelombang atau gelombang cairan yang datang dari arah ketukan ke arah yang lain. Pada pasien ini tidak ditemukan ASI-tes. Pemeriksaan appendicitis dengan metode MC Barney-Sainz, yaitu lakukan palpasi pada titik MC Barney's point, yaitu sepertiga dari garis sias dengan umbilikus. Kita bagi 3 bagian. Pada bagian ini lakukan palpasi. Apabila terdapat nyeri, dapat dikatakan positif. Dan pada pasien ini positif. Lalu pemeriksaan appendicitis dengan metode Rovsing-Sain. Lakukan palpasi yang dalam pada kuadran kiri bawah abdomen. Beri tekanan secara cepat, lepaskan secara cepat. Lalu apabila terdapat nyeri pada bagian kanan bawah perut pasien, dapat dikatakan positif. Selanjutnya, pemeriksaan appendicitis dengan metode Schwarzschild. Kita letakkan tangan di atas lutut kanan pasien, lalu minta pasien untuk mengangkat pahanya melawan tangan pemeriksa. Bisa diangkat, Pak, pahanya? Ya. Lalu minta pasien untuk berbaring. Bapak bisa miring. Berbaring miring ke arah kiri. Lalu ekstensikan tungkai kanan dan minta pasien untuk mengembalikannya ke posisi semula. Ekstensi ini akan membuat muskulus psoas berkontraksi. Dan pada pasien ini pemeriksaannya positif. Selanjutnya, pemeriksaan appendicitis dengan metode obturator sign, yaitu fleksikan paha kanan pasien pada panggul dengan lutut ditekuk dan rotasi internal pada panggul. Apabila terdapat nyeri, dapat dikatakan positif. Dan pada pasien ini, obturator sign-nya positif. Selanjutnya, pemeriksaan hernia. Yang pertama, kita lakukan inspeksi pasien dalam keadaan berdiri dan dibebaskan daerah inguinal dan genitalnya untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kita lihat apakah ada benjolan ataupun keadaan yang asimetris dari daerah inguinal. Lalu minta pasien untuk memutar kepalanya. Pak, bisa diputar kepalanya ya. Bapak bisa batuk? Ya. Atau mengejan ya, Pak? Lalu kita lihat apakah terdapat benjolan yang tiba-tiba yang menunjukkan adanya hernia. Pada pasien ini tidak ditemukan hernia, namun terdapat nyeri pada perut kanan bagian bawah. Lalu kita lakukan palpasi menggunakan ujung jari telunjuk kanan. Kita cari batas bawah dari sacus scrotalis, dorong ke atas menuju canalis inguinalis. Lalu kita cari cincin inguinalis eksterna dan lakukan palpasi. Minta pasien untuk mengejan. Bapak bisa mengejan, Pak? Ya. Lalu kita cari apakah terdapat benjolan atau tidak. Kita minta pasien untuk mengejan lagi. Ya. Kita cari benjolan di canalis inguinalis dan dorong benjolan tersebut menggunakan ujung jari telunjuk. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan hernia di inguinalis kiri dengan langkah yang sama.
Menggunakan ujung telunjuk jari, kita cari batas bawah dari sakus skrotalis, dorong ke atas menuju kanalis inguinalis dan minta pasien untuk mengejan. Ya, baik. Kita cari benjolan. Lalu kita minta pasien untuk mengejan lagi. Apabila terdapat benjolan, kita tekan benjolan tersebut. Apakah dia bisa masuk atau tidak. Lalu kita lakukan palpasi untuk menilai hernia femoralis. Kita letakkan jari di anterior kanalis femoralis. Lalu minta pasien untuk mengejan. Apa bisa mengejan? Kita lihat apakah terdapat pembengkakan ataupun nyeri pada daerah tersebut. Nah, jika terdapat massa pada skrotum, minta pasien untuk berbaring dan lakukan penilaian lebih lanjut. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya hernia. Pak, berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan, kemungkinan besar Bapak menderita penyakit radang usus buntu atau apendisitis. Dan setelah ini saya akan memberikan antibiotik dan merujuk Bapak ke dokter spesialis untuk penanganan lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia? Baik. Dan Bapak harus menjaga kebersihan makanan Bapak, makan makanan yang sehat dan higienis. Lalu jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya Pak. Dan makan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Itu lebih baik untuk pencernaan Bapak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak? Baik, terima kasih. Pada pasien ini, working diagnosisnya adalah apendisitis atau radang usus buntu karena ditemukan adanya nyeri tekan pada perut bagian bawah. Lalu setelah itu, diagnosis bandingnya gastroenteritis.